Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Putri Anjani. Saya akan mempresentasikan tugas pertemuan ke-8. Di sini saya akan membahas tentang e-commerce. E-commerce atau elektronik komersi atau dalam bahasa Indonesia perdagangan secara elektronik atau adalah aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk, barang, dan jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. Secara sederhana, e-commerce adalah proses pembelian maupun penjualan produk secara elektronik. E-commerce sendiri makin berkembang beberapa tahun belakangan ini dan secara bertahap menggantikan toko tradisional atau offline. Selanjutnya tuh ada jenis-jenis e-commerce. Yang pertama itu ada e-commerce customer to customer atau C2C dilakukan antara konsumen dengan konsumen. Misalnya, konsumen dari suatu produsen akan menjual kembali produk ke konsumen lainnya. Contohnya seperti Tokopedia, Bukalapak, OLX, Shopee, dan lain sebagainya. Yang kedua itu e-commerce business to business atau B2B. Jenis bisnis B2B ini dilakukan oleh orang atau pihak yang saling berkepentingan dalam menjalankan bisnis, di mana keduanya saling mengenal dan mengetahui proses bisnis yang mereka lakukan. Yang ketiga itu ada e-commerce customer to business atau C2B. Jenis C2B adalah bisnis antara konsumen dan produsen. Bisnis tersebut dilakukan oleh konsumen kepada para produsen yang menjual produk atau jasa. Contohnya, konsumen akan memberitahukan detail produk atau jasa yang diinginkan secara online kepada para produsen. Lalu yang terakhir itu ada e-commerce business to customer atau B2C dilakukan oleh pelaku bisnis dan konsumen. Transaksi e-commerce ini terjadi layaknya jual beli biasa. Konsumen mendapatkan penawaran produk dan dilakukan pembelian secara online. Sebagai contoh, produsen menjual produk ke konsumen secara online. Lalu selanjutnya itu metode pembayaran e-commerce. Yang pertama itu ada pembayaran elektronik. Pembayaran dengan metode ini menggunakan internet banking, kartu kredit atau debit, atau dengan uang digital yang sudah beredar seperti GoPay, OVO, Link Aja, Dana, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua itu pembayaran cash on delivery atau cash on delivery. Transaksi pembayaran dengan metode ini dilakukan secara langsung. Jadi penjual dan pembeli akan bertemu sesuai dengan kesepakatan atau yang bisa kita sebut juga dengan sistem COD. Lalu yang terakhir itu ada pembayaran lewat transfer. Pihak pembeli akan mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening penjual. Setelah membayar, barang baru akan dikirim oleh penjual melalui jasa pengiriman. Lalu selanjutnya itu ada manfaat e-commerce. Yang pertama itu menghemat waktu, yang kedua pembeli lintas wilayah, yang ketiga mampu meningkatkan market exposure, yang keempat ada mampu meningkatkan customer loyalty, yang kelima mampu meningkatkan supplier management, yang keenam mampu mengurangi biaya operasional atau operating cost, yang ketujuh ada dapat mempersingkat waktu produksi, lalu selanjutnya selalu buka, yang ke-8 manajemen persediaan otomatis, lalu yang terakhir mempermudah pembayaran karena dapat dilakukan secara online. Di sini ada gambar kerangka kerja e-commerce. Di sini ada gambar e-commerce application, itu ada direct marketing, search jobs, online banking, dan di sini seperti ada lagi. Lalu di sini ada 5, ada people, ada public policy, marketing, and advertisement, support service, business and participation. Lalu di sini tuh ada support service-nya. Di sini ada manajemennya itu ada 5 juga, bisa dilihat di sini. Seperti ini kerangka kerja e-commerce.
Lalu selanjutnya itu penerapan e-commerce didukung oleh infrastruktur dan 5 area pendukung. Ini seperti gambar sebelumnya ya, yang kerangka itu seperti ini. Jadi di sini itu ada 5 pendukung, untuk kerangka ini, yang yaitu ada manusia, ada kebijakan publik, ada pemasaran dan iklan, ada dukungan layanan, ada rekan bisnis. Lalu selanjutnya itu ada cara kerja e-commerce. Transaksi elektronik antara e-merchants atau pihak yang menawarkan barang atau jasa melalui internet dengan e-customer atau pihak yang membeli barang atau jasa melalui internet yang terjadi di dunia maya atau di internet pada umumnya berlangsung secara paperless transaction. Kontrak online dalam e-commerce memiliki banyak tipe dan variasi, yaitu kontrak melalui chatting dan video konferensi, kontrak melalui email, kontrak melalui web atau situs. Jadi ketika kita mau mendaftarkan kita untuk mendaftar kita untuk ke e-commerce, kita itu bisa kita bisa mendaftar melalui email, web atau situs, dan chatting atau video konferensi. Kan ada kan di setiap e-commerce itu pasti akan diminta untuk. Lalu selanjutnya mekanismenya adalah sebagai berikut. Ini mekanisme e-commerce. Yang pertama itu untuk produk online yang berupa software, pembeli diizinkan untuk mendownloadnya. Yang kedua, untuk produk yang berwujud fisik, pengiriman barang dilakukan sampai di rumah konsumen. Lalu yang ketiga, rumah pembelian jasa. Untuk pembelian jasa, supplier menyediakan untuk melayani konsumen sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam perjanjian. Lalu selanjutnya itu ada sistem dan cara pembayaran e-commerce. Yang pertama itu ada transaksi model ATM yang menyangkut hanya institusi finansial dan pemegang akun yang akan melakukan pengambilan dan pendistribusian uang dari akun masing-masing. Jadi ketika pastikan kita mempunyai ATM, kita mempunyai ini. Jadi ketika kita mau melakukan transaksi pembayaran ke jenis e-commerce itu bisa dilakukan oleh transaksi account itu, dan nanti uang itu bisa ditransfer. Lalu selanjutnya itu ada pembayaran dua pihak tanpa perantara. Transaksi dilakukan langsung antara dua pihak tanpa perantara melalui uang nasionalnya. Ini bisa dibilang sistem COD. Ya, seperti ini. Lalu yang ketiga itu pembayaran dengan perantara pihak ketiga. Lalu yang mikropanya dalam bahasa sederhana, dan ini bisa dilihat di sini. Lalu selanjutnya berikut ini adalah beberapa pembayaran elektronik yang berikut di sini. Selanjutnya ada cek elektronik, kartu kredit, ada kartu pembelian, ada e-wallet, kartu kredit virtual, dan masih banyak lagi seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada materi yang kurang dari saya atau ada salah kata dari saya mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.